Alhamdulillah, akhirnya aku keluar dari penjara. Aku harus menemui suami dan anak-anakku. Anak-anakku. Ibu kangen. Bayangkan seorang ibu yang bebas dari penjara setelah 16 tahun. Ia tidak berani pulang ke rumahnya sendiri. Namun, saat ia berdiri di depan pagar rumah hanya untuk melihat anak-anaknya dari kejauhan, ternyata semuanya berawal dari sini. Pagi itu udara terasa asing bagi Hani, bukan karena dingin atau panasnya, melainkan karena bau kebebasan yang sudah 16 tahun tak pernah ia hirup. Pintu besi penjara terbuka perlahan dengan suara berat yang menggema, seperti mengumumkan bahwa satu bab hidupnya telah selesai, meski bekasnya masih tertanam dalam. Hani melangkah keluar dengan pakaian sederhana yang sudah memudar warnanya. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Garis lelah terukir jelas di sudut mata, bukan karena umur, melainkan karena waktu yang terlalu lama ia habiskan untuk menunggu keadilan yang tak pernah datang. Di tangannya hanya ada sebuah kantong kecil berisi barang-barang tak berarti. 16 tahun hidupnya diringkas menjadi benda-benda yang bisa dihitung dengan jari. Tak ada keluarga yang menunggu, tak ada pelukan, tak ada air mata bahagia. Hani memang tak memberi kabar, ia sengaja. Ada rasa malu yang terlalu besar untuk dibawa pulang. Ada rasa bersalah yang terus menghantui, meski ia tahu ia tak pernah berniat mencelakai siapapun. Langkahnya pelan saat meninggalkan gerbang itu. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya masih terikat pada lantai dingin sel tempat ia belajar menahan rindu. Rindu pada rumah. Rindu pada suami yang ia tinggalkan dalam kebingungan. Rindu pada bayi kecil yang bahkan belum sempat ia gendong lama. Dalam benaknya, wajah Damar muncul silih berganti dengan bayangan anak-anaknya. Ia bertanya dalam hati, apakah mereka masih mengingatnya, atau justru telah belajar membencinya, seperti yang sering ia dengar dari bisik-bisik dunia luar. Seorang ibu yang masuk penjara adalah aib, begitu kata banyak orang. Hani menunduk, membiarkan debu jalanan menempel di sepatunya. Ia tidak tahu kemana harus melangkah. Pulang terasa menakutkan, namun pergi tanpa tujuan jauh lebih menyesakan. Ia hanya tahu satu hal, sebelum ia berani berdiri di hadapan keluarganya, ia harus melihat mereka terlebih dahulu. Dari jauh saja sudah cukup. Dengan napas tertahan dan dada yang sesak oleh perasaan yang tak bernama, Hani melangkah menjauh dari gerbang penjara. Ia tidak tahu bahwa kepulangannya nanti akan membuka luka lama, sekaligus menyingkap kebenaran yang selama ini terkubur rapat. Hani menumpang kendaraan umum dengan uang pas-pasan yang ia simpan sejak pagi. Ia duduk di dekat jendela, membiarkan pemandangan berubah perlahan. Dari tembok beton menuju jalan sempit yang semakin akrab di ingatannya. Setiap kilometer yang terlewati membuat dadanya semakin sesak. Bukan karena jarak, melainkan karena kenangan yang kembali hidup satu persatu. Ketika kendaraan itu berhenti, Hani turun dengan langkah ragu. Jalan tanah di depannya begitu dikenalnya. Pohon mangga di ujung jalan masih berdiri, hanya batangnya kini lebih besar. Warung kecil di sudut gang sudah berganti wajah. Namun aroma tanah dan angin sore tetap sama. Ia benar-benar telah pulang, meski hatinya belum berani mengakuinya. Hani berjalan perlahan, menjaga jarak dari rumah yang dulu ia tinggali. Dari balik pagar, ia melihat perubahan yang tak pernah ia bayangkan. Halaman rumah tampak lebih rapi, tanaman tumbuh subur, cat dinding terlihat baru. Rumah itu hidup, bernafas, seolah tidak pernah kehilangan dirinya. Pemandangan itu menusuk perasaan Hani dengan cara yang aneh. Ia lega sekaligus hancur. Dari kejauhan, terdengar suara tawa. Hani membeku. Di teras rumah, ia melihat Damar berdiri sambil berbincang dengan seorang anak lelaki yang sudah hampir setinggi bahunya. Anak itu tersenyum lebar, sesekali menunduk malu.
Hani menutup mulutnya agar Ishak tidak lolos begitu saja. Bayi yang dulu ia tinggalkan, kini telah tumbuh menjadi remaja. Ia memperhatikan setiap gerak mereka dengan mata bergetar. Cara Damar tersenyum, cara tangannya menepuk bahu anak itu, semuanya terasa asing namun begitu dekat. Tidak ada ruang bagi Hani untuk masuk ke dalam pemandangan itu. Ia hanya penonton dalam hidup yang seharusnya menjadi miliknya. Hani melangkah mundur pelan, mencari tempat berlindung di balik pepohonan dan tumpukan barang bekas di pinggir jalan. Ia menyadari satu hal dengan perih. Keluarganya baik-baik saja tanpa dirinya. Kesadaran itu bukan membawa damai, melainkan luka yang sunyi. Dengan tangan gemetar, Hani mengusap wajahnya yang mulai basah oleh air mata. Ia tidak datang untuk merusak ketenangan mereka. Ia hanya ingin memastikan mereka selamat. Dan untuk saat itu, melihat dari kejauhan sudah lebih dari cukup. Hani memutuskan untuk tidak pulang hari itu. Ia memilih berdiri di luar kehidupannya sendiri, menahan rindu yang menggunung, sambil mencoba menerima kenyataan bahwa pulang tidak selalu berarti masuk ke rumah. Hani tidak langsung pergi dari sekitar rumah itu. Ia duduk di pinggir jalan, di dekat tumpukan karung bekas dan sampah rumah tangga yang belum sempat diangkut. Dari tempat itu, ia masih bisa melihat pagar rumahnya, meski hanya sebagian. Jarak itu terasa aman. Cukup dekat untuk melihat, cukup jauh untuk tidak dikenali. Ia menunduk, memandangi bajunya sendiri. Pakaian yang sudah kusam itu terasa belum cukup untuk menyembunyikan dirinya. Dengan tangan gemetar, Hani mengambil segenggam tanah kering di tepi jalan. Ia mengusapnya perlahan ke pipi dan dahi, membiarkan debu menempel di kulitnya. Bukan untuk menipu orang lain, melainkan untuk menenangkan hatinya sendiri. Ia merasa lebih pantas berada di luar jika wajahnya tampak serupa dengan perasaannya. Beberapa orang lewat tanpa melirik. Ada yang melempar pandangan singkat, lalu berlalu. Hani tidak keberatan. Ia justru bersyukur tidak diperhatikan. Dalam kesunyian itu, matanya kembali tertuju ke arah rumah. Damar kini duduk di teras, meneguk air minum sambil mengusap keringat. Gerakan sederhana yang dulu begitu akrab, kini terasa jauh. Tak lama kemudian, seorang gadis keluar dari dalam rumah. Langkahnya tegas, wajahnya dingin. Hani mengenali sorot mata itu, meski belum pernah melihatnya secara utuh. Itu Tiara. Anak yang dulu sering bergerak di dalam perutnya, kini berdiri sebagai remaja dengan jarak emosional yang tak terjangkau. Dada Hani terasa diremas kuat. Tiara menoleh sekilas ke arah jalan. Pandangan mereka hampir bertemu. Hani spontan menunduk, berpura-pura mengais sesuatu di tumpukan sampah. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia takut, bukan karena akan dimarahi, melainkan karena kemungkinan dikenali. Ia belum siap. Beberapa menit kemudian, Tiara masuk kembali ke dalam rumah. Hani menghembuskan napas panjang, seolah baru saja lolos dari bahaya besar. Ia menyadari, selama ini ia membayangkan pulang sebagai momen bahagia. Namun kenyataannya, pulang adalah ujian yang lebih berat dari penjara itu sendiri. Hani memeluk lututnya, menahan tangis yang kembali menyeruak. Dalam hatinya, ia berjanji pada diri sendiri. Ia tidak akan muncul sebagai ibu yang membawa luka. Jika ia harus berada di dekat mereka, ia akan melakukannya sebagai orang asing, setidaknya sampai hatinya cukup kuat untuk menghadapi kebenaran. Siang itu matahari berdiri tepat di atas kepala. Hani masih berada di depan rumah itu, berpura-pura sibuk dengan karung dan botol plastik yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Perutnya terasa perih sejak pagi, namun ia mengabaikannya. Rasa lapar jauh lebih mudah ditahan dibandingkan rindu yang tak kunjung reda. Dari teras, Damar memperhatikannya cukup lama. Ada sesuatu pada pemulung wanita itu yang mengusik pikirannya. Cara ia duduk terlalu tegak untuk seseorang yang terbiasa hidup di jalan. Cara tangannya gemetar halus setiap kali menunduk. Dan tatapan matanya, meski jarang terangkat, menyimpan kelelahan yang berbeda. Akhirnya Damar berdiri dan melangkah mendekat. Hani melihat bayangan itu dari ujung matanya.
Napasnya tercekat. Ia menunduk lebih dalam, berpura-pura tak menyadari kehadiran siapapun. "Ibu, sudah makan?" Suara Damar terdengar pelan, tidak menghakimi. Hani menggeleng pelan, suaranya tertahan saat menjawab. "Belum, Pak. Saya cuma numpang istirahat sebentar." Damar menatapnya sejenak. Hatinya tergerak tanpa alasan yang jelas. Di dalam dirinya, ada dorongan untuk menolong, seperti sesuatu yang sudah lama ia kenal, tapi tak mampu ia jelaskan. Ia menunjuk ke arah halaman rumah. "Kalau mau, ibu bisa masuk sebentar. Minum dulu. Kalau mau kerja, ada bersih-bersih atau nyiram tanaman." Kalimat itu menghantam dada Hani lebih keras dari apapun. Ia hampir menangis di tempat. Butuh seluruh kekuatannya untuk tetap menunduk dan menjaga suara tetap asing. "Pak, saya bisa kerja apa saja. Cuci piring, bersih gudang, kebun juga bisa. Saya tidak punya tempat tinggal." Damar mengangguk pelan. "Baik, kerja paruh waktu saja. Nanti sore bisa pulang lagi." Hani mengangguk berulang kali. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak." Ia melangkah masuk ke halaman rumah dengan langkah yang terasa seperti mimpi. Setiap batu pijakan, setiap tanaman, setiap sudut halaman itu adalah bagian dari hidupnya yang dulu. Kini ia masuk sebagai orang lain, dengan nama yang tak disebut dan identitas yang terkubur. Dari balik jendela, Tiara memperhatikan pemulung itu dengan wajah dingin. Sementara di dalam rumah, seorang wanita tua menghela napas tidak suka melihat orang asing masuk ke halaman mereka. Hani belum tahu, kebaikan yang membawanya masuk ke rumah itu juga akan menyeretnya ke dalam luka yang lebih dalam. Namun untuk saat itu, ia hanya bersyukur. Untuk pertama kalinya sejak bebas, ia bisa berada dekat dengan keluarganya, meski tanpa hak untuk disebut sebagai bagian dari mereka. Hani memulai pekerjaannya dengan membersihkan halaman belakang. Tangannya bergerak otomatis, menyapu daun kering dan merapikan pot tanaman yang tumbuh liar. Setiap gerakan terasa asing sekaligus akrab. Ia tahu letak sapu, tahu di mana keran air berada, bahkan hafal sudut halaman yang sering tergenang jika hujan turun. Semua itu membuat dadanya terasa penuh, seperti ada sesuatu yang ingin tumpah namun tertahan. Sesekali ia mencuri pandang ke arah rumah. Dari jendela yang terbuka terdengar suara piring beradu dan langkah kaki tergesa. Aroma masakan sederhana menyusup ke hidungnya. Aroma itu membuat ingatannya melayang ke masa lalu. Saat ia masih berdiri di dapur yang sama, menyiapkan makanan sambil menunggu Damar pulang kerja. Saat ia masuk ke dalam untuk membersihkan ruang tamu, langkahnya melambat. Ruangan itu berubah, namun tidak sepenuhnya. Sofa lama masih ada, hanya sarungnya yang diganti. Foto keluarga di dinding kini bertambah. Wajah-wajah yang ia rindukan hadir tanpa dirinya. Hani menunduk, menyapu lantai dengan lebih pelan, agar air matanya tidak jatuh sembarangan. Tiara lewat di depannya tanpa menyapa. Tatapan gadis itu tajam, seolah keberadaan Hani mengganggunya. Hani menahan diri untuk tidak menoleh terlalu lama. Ia takut, jika ia menatap lebih dalam, rahasia di wajahnya akan terbaca. Di sudut ruangan, ibu mertua Hani duduk sambil menonton televisi. Pandangannya menyapu Hani dari ujung kepala sampai kaki, penuh penilaian. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Hani merasakan dingin yang berbeda dari udara. Dingin yang datang dari sikap yang sejak dulu tak pernah berubah. Kerja hari itu terasa panjang. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada dirinya sendiri yang pernah ada. Ia membersihkan kamar anak-anak dengan tangan gemetar. Merapikan tempat tidur yang dulu pernah ia doakan setiap malam. Ketika menemukan sebuah mainan lama terselip di bawah lemari, Hani terdiam lama, menggenggamnya erat sebelum akhirnya meletakkannya kembali. Menjelang sore, Damar menghampirinya dan menyerahkan sedikit upah. "Terima kasih, Bu. Besok kalau mau datang lagi, silahkan." Hani mengangguk sambil menunduk. "Terima kasih, Pak." Ia melangkah keluar dari rumah itu dengan perasaan campur aduk. Hatinya hancur, namun juga penuh. Rumah itu masih hidup. Anak-anaknya tumbuh. Damar bertahan. Dan dirinya, untuk sementara,
hanya boleh mencintai dari balik bayang-bayang. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang hampir sama. Hani datang pagi atau siang, bekerja secukupnya, lalu pulang sebelum malam. Ia menjaga jarak, menjaga sikap, dan menjaga rahasia yang paling menyakitkan. Namun ada satu hal yang tidak bisa ia kendalikan. Tatapan Tiara yang selalu dingin setiap kali mereka berpapasan. Tiara tidak pernah memanggilnya, tidak juga menyapanya. Setiap keberadaan Hani di rumah itu seolah hanya gangguan yang tidak diinginkan. Suatu siang saat Hani sedang menyapu ruang keluarga, ia mendengar suara Tiara berbicara dengan nada kesal kepada neneknya. "Kenapa sih ayah ngizinin pemulung itu masuk rumah? Jijik, bisa bawa penyakit." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari cambukan. Hani berhenti menyapu, namun tidak berani menoleh. Tangannya gemetar, tetapi wajahnya tetap tertunduk. Ia tahu, kebencian itu bukan lahir begitu saja. Ibu mertua tersenyum tipis sambil mengusap rambut Tiara. Dari dulu nenek sudah bilang, hidup itu harus jaga nama baik. Jangan sampai kayak ibumu, sudah ninggalin keluarga malah bikin malu. Hani merasa daganya seperti diremas. Jadi inilah cerita yang tumbuh di benak anaknya. Seorang ibu yang memilih pergi, bukan yang dipaksa pergi. Seorang wanita yang memalukan, bukan korban dari ketidakadilan. Tiara mengangguk pelan, wajahnya keras, matanya dingin. Ia tumbuh dengan kemarahan yang diwariskan, bukan dipahami. Setiap kata neneknya tertanam kuat, membentuk dinding tebal antara ia dan kebenaran. Malam itu, saat Hani membersihkan dapur, Tiara menjatuhkan gelas di dekat kakinya dengan sengaja. Pecahannya berserakan. "Bersihin," katanya singkat tanpa menatap. Hani berlutut, memunguti pecahan kaca dengan hati yang lebih hancur dari apapun. Setiap serpihan terasa seperti potongan waktu yang hilang. Ia ingin berkata banyak hal, ia ingin memeluk. Namun ia tahu, jika ia melangkah 1 inci lebih dekat, segalanya akan runtuh sebelum waktunya. Di dalam diam, Hani berdoa. Ia tidak meminta kebenaran segera terbuka, ia hanya meminta kekuatan untuk bertahan. Karena ternyata, menjadi ibu yang tak diakui, jauh lebih menyakitkan daripada hidup di balik jeruji. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Damar pulang lebih larut, anak-anak sudah masuk kamar, dan ibu mertua tertidur di ruang depan dengan televisi menyala tanpa suara. Hani masih berada di dapur, membersihkan sisa pekerjaan sebelum pulang. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya terlalu penuh untuk beristirahat. Saat hendak menyimpan alat kebersihan, Damar memintanya membersihkan gudang kecil di samping rumah. Katanya, sudah lama ruangan itu tak tersentuh. Hani mengangguk tanpa banyak tanya. Ia membawa lampu kecil dan melangkah masuk ke ruangan sempit yang berdebu dan pengap. Gudang itu penuh tumpukan barang lama, kardus, koran usang dan perabot yang sudah tak terpakai. Hani menyapu perlahan, berhati-hati agar tidak menjatuhkan apapun. Di balik tumpukan koran yang menguning, ia melihat sebuah kotak kayu tua. Kotak itu tertutup rapat, seolah sengaja disembunyikan. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Hani membuka penutupnya pelan. Di dalamnya, terdapat map-map coklat dengan tulisan yang masih jelas. Jantungnya berdetak kencang saat membaca nama perusahaan tempat ia dulu bekerja. Tangannya gemetar saat membuka lembar demi lembar dokumen akuntansi. Angka-angka itu terasa asing sekaligus menakutkan. Namun satu hal jelas, ada transaksi yang dimanipulasi. Ada tanda tangan yang ia kenali, bukan miliknya. Dan ada catatan yang menunjukkan bagaimana kesalahan fatal di rumah sakit itu ditutup dengan mengorbankan satu nama. Nama itu adalah dirinya. Hani duduk di lantai gudang. Napasnya memburu. Selama ini ia mencoba berdamai dengan masa lalu. Namun malam itu, masa lalu menyeretnya kembali dengan kasar. Ia akhirnya tahu siapa yang menyeretnya ke penjara bukanlah nasib semata. Di sudut map terakhir,
ia menemukan catatan kecil dengan tulisan tangan yang ia kenali dengan baik. Tulisan ibu mertuanya. Isinya singkat, namun cukup untuk menghancurkan sisa harapannya. Semuanya dilakukan demi masa depan Damar. Hani menutup kotak itu perlahan. Tangannya dingin, matanya kosong. Ia menyadari, kebenaran sudah berada di tangannya. Namun membawa kebenaran itu ke permukaan berarti menghancurkan keluarga yang ia cintai. Dan untuk pertama kalinya sejak bebas, Hani merasa lebih terpenjara daripada sebelumnya. Sejak malam itu, langkah Hani terasa lebih berat setiap kali memasuki rumah tersebut. Kotak kayu dan isinya terus terbayang di kepalanya, seperti beban tak kasat mata yang menempel di punggungnya. Ia bekerja seperti biasa, menyapu, mencuci, dan merapikan rumah. Namun, pikirannya terperangkap pada satu pertanyaan yang tak pernah ia ucapkan. Ia kini tahu, penjara yang menelannya selama 16 tahun bukanlah kecelakaan. Ada tangan yang sengaja mendorongnya jatuh, dan tangan itu berasal dari orang yang seharusnya melindunginya sebagai keluarga. Kesadaran itu tidak membuatnya marah, justru membuatnya lelah. Lelah karena harus menerima kenyataan bahwa kejahatan bisa dibungkus dengan niat yang katanya demi kebaikan. Hani mulai memperhatikan ibu mertuanya dengan cara berbeda. Setiap kata yang keluar dari mulut wanita tua itu terasa penuh perhitungan. Senyum yang diberikan pada Damar tampak hangat, namun berubah dingin saat menoleh ke arahnya. Hani mengerti sekarang. Kebencian itu bukan muncul tiba-tiba, melainkan telah dirawat sejak lama. Suatu sore, Hani tanpa sengaja mendengar percakapan di ruang tamu. Ia sedang mengepel lantai ketika suara ibu mertua terdengar jelas. Damar itu harusnya hidup lebih baik. Dari dulu ibu sudah bilang, menikah itu jangan pakai perasaan saja, lihat masa depan. Damar menjawab pelan, namun tegas. Hani istri saya, dia ibu dari anak-anak saya. Kalimat itu hampir membuat Hani menangis. Namun ibu mertua hanya mendengus. Dan lihat hasilnya. Nama keluarga kita hancur gara-gara dia. Hani memejamkan mata. Jadi inilah alasan sebenarnya. Ia bukan hanya dikorbankan untuk menyelamatkan perusahaan, tetapi juga dijadikan tumbal untuk ambisi dan gengsi. Namanya dihancurkan agar jalan orang lain tetap bersih. Malam itu, Hani kembali ke tempat tidurnya yang sederhana dengan dada sesak. Ia memegang dadanya sendiri, mencoba menenangkan napas yang berantakan. Ia ingin membuka semuanya. Ia ingin berteriak dan mengakhiri sandiwara ini. Namun setiap kali wajah anak-anaknya terlintas, keberanian itu runtuh. Hani tahu, membawa kebenaran berarti membawa badai. Dan sebelum badai itu datang, ia harus siap menahan semua yang mungkin hancur bersamanya. Hari-hari setelah itu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Hani menjalani pekerjaannya dengan kepala tertunduk, seolah setiap langkah harus ditimbang agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kotak kayu dan dokumen di dalamnya masih tersimpan rapi di tempat semula. Ia tidak berani menyentuhnya lagi. Namun bayangannya terus mengikuti kemanapun ia pergi. Diam menjadi pilihan yang paling aman, sekaligus yang paling menyiksa. Setiap kali Damar berbicara padanya dengan sopan, hati Hani terasa seperti diremas. Ada begitu banyak kebenaran yang ingin ia ucapkan, namun semua tertahan di tenggorokan. Ia takut jika satu kata saja lolos, segalanya akan runtuh sebelum waktunya. Tiara semakin menjauh. Gadis itu tidak lagi sekadar dingin, melainkan terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan. Suatu pagi, Tiara sengaja meninggalkan sisa makanan di meja tanpa membereskannya. Saat Hani membersihkan, ia mendengar Tiara berkata lirih namun tajam. "Pemulung kok sok rajin?" Kalimat itu menghantamnya tanpa ampun. Hani berhenti sejenak, menutup mata, lalu melanjutkan pekerjaannya.
Ia belajar bahwa menahan diri bukan tanda kelemahan, melainkan cara bertahan yang paling ia kenal. Damar mulai memperhatikan perubahan sikap Tiara, namun ia memilih diam. Ia terjebak di antara pekerjaannya, tanggung jawab sebagai ayah, dan ibunya yang semakin sering mencampuri urusan rumah. Ketegangan itu terasa meski tak pernah diucapkan secara terang-terangan. Sementara itu, ibu mertua Hani semakin sering mengawasi gerak-geriknya. Tatapan curiga dan komentar sinis kerap terlontar, seolah ia menunggu kesalahan kecil untuk dijadikan alasan mengusir Hani. Namun Hani tidak memberi celah. Ia bekerja tanpa celah, tanpa bantahan. Di dalam hatinya, pergulatan semakin hebat. Antara membuka kebenaran atau tetap menjadi bayangan, antara haknya sebagai korban dan perannya sebagai ibu. Setiap malam, Hani berdoa dalam diam, memohon petunjuk kepada Allah agar ia tidak salah melangkah. Sore itu berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Langit cerah, angin berembus pelan, dan rumah tampak tenang dari luar. Hani sedang menyapu halaman depan ketika aroma camilan tercium dari dalam rumah. Ibu mertua tampak duduk santai di ruang tamu, ponsel di tangannya tak lepas sejak siang. Di dapur, Tiara membuka bungkus makanan ringan yang baru dibelinya. Wajahnya terlihat biasa saja, bahkan sempat tersenyum kecil saat menggigit camilan itu. Hani yang lewat sekilas memperhatikannya, lalu kembali ke pekerjaannya. Tidak ada yang tampak janggal. Tidak ada tanda bahwa sore itu akan berubah menjadi mimpi buruk. Beberapa menit kemudian, suara batuk terdengar dari dalam rumah. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Hani menghentikan sapunya. Ia menoleh ke arah pintu. Detik berikutnya, terdengar bunyi kursi tergeser kasar dan suara napas tersengal. Tiara terhuyung keluar dari dapur. Wajahnya memerah, matanya membesar, tangannya mencengkram leher sendiri. Napasnya pendek dan terputus-putus. Ibu mertua berdiri panik, berteriak tanpa arah, wajahnya pucat oleh ketakutan. "Kenapa kamu, Tiara? Kenapa ini?" ucapnya berulang kali sambil menuangkan air ke gelas. Hani berlari mendekat. Sekali lihat saja tubuhnya langsung menegang. Kulit Tiara mulai membengkak di sekitar bibir dan mata. Itu bukan sekadar tersedak, itu tanda bahaya yang ia kenal betul. Ibu mertua mencoba memaksa Tiara minum. Air tumpah, Tiara tersedak lebih parah. Tubuhnya mulai melemas, lututnya goyah. Dalam hitungan detik, situasi berubah kacau. Hani melangkah maju, namun terhenti sejenak. Ia sadar, jika ia bertindak, penyamarannya akan runtuh. Semua rahasia yang ia jaga akan terbuka. Namun di hadapannya, nyawa anaknya berada di ujung tanduk. Tatapan Tiara bertemu dengan matanya. Di sana ada ketakutan murni, tanpa kebencian. Hani tidak lagi ragu. Ia melepaskan topi lusuhnya dan berteriak dengan suara lantang yang tak bisa lagi ia samarkan. "Minggir! Dia tidak bisa bernapas kalau diberi air." Suara itu menggema di ruang tamu. Tegas, penuh kendali. Suara seorang bidan yang kembali pada panggilannya. Hani bergerak tanpa menunggu izin. Tubuhnya seolah mengingat sesuatu yang selama ini terkubur, bukan di kepala, melainkan di naluri terdalamnya. Ia menopang tubuh Tiara yang mulai limbung, lalu membaringkannya perlahan ke lantai dengan posisi miring. Tangannya cekatan, penuh kendali, jauh dari gerakan pemulung lemah yang selama ini ia perankan. "Jangan panik, tolong jangan diberi apapun ke mulutnya," ucap Hani tegas. Ibu mertua mundur dengan tangan gemetar, napasnya tersengal. Air mata mengalir tanpa henti. Ia hanya bisa menatap, tak mampu berpikir jernih. Hani melonggarkan kerah pakaian Tiara, memastikan saluran napasnya tidak terhalang. Wajah Tiara mulai membiru, napasnya semakin dangkal. Dari saku kecil di pinggangnya, Hani mengeluarkan tas kain lusuh. Tangannya bergetar sesaat, bukan karena ragu, melainkan karena waktu yang semakin menipis. Di dalam tas itu, tersimpan peralatan medis dasar yang selalu ia bawa kemanapun pergi. Kebiasaan lama yang tak pernah ia tinggalkan. Hani menyiapkan suntikan dengan gerakan yang terukur. Ia menarik napas dalam, lalu menyuntikkan obat anti alergi ke tubuh Tiara.
Wajahnya fokus, matanya tajam, seolah dunia di sekitarnya menghilang. Beberapa detik berlalu yang terasa seperti selamanya. Napas Tiara masih berat, namun perlahan mulai teratur. Warna wajahnya berangsur membaik, kelopak matanya berkedip pelan, tanda kehidupan kembali merebut ruangnya. Hani mengusap kening Tiara dengan lembut, hampir tanpa sadar. Ada air mata yang jatuh, namun ia cepat menghapusnya. Ia tidak boleh runtuh sekarang. Belum. Ibu mertua terduduk lemas di kursi. Mulutnya bergetar, matanya memandang Hani dengan campuran takut dan bingung. Siapa sebenarnya wanita di depannya ini? Di luar suara motor terdengar mendekat. Hani menoleh sekilas ke arah pintu. Damar akan segera pulang. Dan ia tahu, setelah ini tidak ada lagi jalan untuk kembali bersembunyi. Naluri yang menyelamatkan nyawa anaknya telah membuka pintu menuju kebenaran yang selama ini ia tunda. Pintu rumah terbuka dengan suara tergesa. Damar masuk dengan wajah cemas, napasnya masih tertahan setelah menerima telepon panik dari ibunya. Matanya langsung tertuju ke ruang tamu. Tiara terbaring di lantai dengan selimut tipis menutup tubuhnya. Wajahnya pucat, namun bernapas. Ibu mertuanya duduk terdiam, matanya sembab, sementara di sisi Tiara berdiri Hani. Damar melangkah cepat mendekat. Apa yang terjadi? Suaranya bergetar, antara takut dan bingung. Hani menoleh. Untuk sesaat, ia lupa menyamarkan nada bicaranya. Syok alergi. Sudah saya tangani. Napasnya tadi sempat terhambat, tapi sekarang sudah stabil. Kita tetap perlu pantau. Kalimat itu membuat Damar membeku. Bukan karena isinya, melainkan karena suaranya. Nada tegas namun tenang itu menghantam ingatannya dengan keras. Ia pernah mendengar suara itu berkali-kali. Di ruang bersalin, di lorong rumah sakit. Saat panik berubah menjadi harapan. Damar menatap Hani lebih lama. Pemulung di depannya berdiri dengan postur yang berbeda. Tidak membungkuk, tidak ragu. Matanya tajam dan penuh kepastian. Tangannya masih memegang peralatan medis dengan cara yang terlalu terlatih untuk seorang wanita jalanan. "Kamu belajar dari mana?" tanya Damar pelan. Hani menunduk. Dadanya naik turun. Dari pengalaman, jawabnya singkat. Namun Damar tidak puas. Ada sesuatu di wajah wanita itu yang membuat jantungnya berdebar tidak karuan. Gerakan tangannya, cara ia menyebut istilah medis tanpa berpikir, dan suara itu. Suara yang selama ini hanya hidup dalam ingatannya. Tiara mengerang pelan. Damar langsung berlutut di sisinya. "Nak, ayah di sini." Mata Tiara terbuka perlahan. Pandangannya beralih dari wajah ayahnya ke arah Hani. Ada kebingungan di sana, bercampur rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mencoba berbicara, namun suaranya masih lemah. "Bu, suara ibu." Kata itu terucap tanpa kesadaran penuh. Hani menahan napas. Ibu mertua terperanjat, menatap Tiara dengan wajah pucat. Damar menoleh cepat ke arah Hani. Jantungnya berdentum keras. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat seorang pemulung di hadapannya. Ia melihat bayangan seseorang yang sangat ia kenal. Seseorang yang selama ini ia kira telah mengkhianati hidupnya. Dan di dalam dadanya, sebuah kebenaran mulai bangkit, pelan namun tak terbendung. Malam turun dengan sunyi yang terasa berat. Tiara sudah tertidur di kamarnya setelah kondisinya benar-benar stabil. Ibu mertua masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Wajahnya tegang, langkahnya tak lagi setegap biasanya. Hani membersihkan sisa peralatan medis dengan tangan yang masih sedikit gemetar, lalu bersiap pergi tanpa menoleh kemanapun. Damar memperhatikannya dari ambang pintu. Ada terlalu banyak pertanyaan yang bergemuruh di kepalanya, namun tak satu pun mampu ia ucapkan. Hani melangkah keluar rumah seperti biasa, kembali menjadi bayangan yang hendak menghilang. Namun malam itu, sebelum benar-benar pergi, ia melakukan satu hal yang sejak lama ia rencanakan. Di meja kerja kecil milik Damar, Hani meletakkan sebuah map coklat berisi dokumen dari kotak tua itu. Di sampingnya, ia menaruh sepiring pisang goreng hangat yang baru saja ia buat di dapur. Bentuknya sederhana, aromanya lembut, namun resep itu hanya diketahui oleh 2 orang. Saat Damar masuk ke ruang kerja, aroma pisang goreng langsung menyergap indranya. Ia berhenti melangkah.
Kenangan lama menyerbu tanpa ampun. Dulu, setiap kali ia lelah atau kecewa, Hani selalu membuatkan pisang goreng dengan potongan yang sama, tingkat kematangan yang pas, dan rasa yang tak pernah berubah. Tangannya bergetar saat mengambil satu potong. Gigitan pertama membuat matanya memanas. Rasa itu tidak mungkin salah, tidak mungkin ditiru. Jantungnya berdetak semakin keras saat pandangannya beralih ke map coklat di samping piring. Damar membuka map itu dengan napas tertahan. Lembar demi lembar dokumen terbuka, memperlihatkan angka, tanda tangan, dan catatan yang saling terhubung. Wajahnya berubah pucat. Ia mengenali nama perusahaan itu. Ia mengenali alur ceritanya, dan kini ia mengenali kebohongan yang selama ini ia telan. Pintu ruang kerja tiba-tiba terbuka. Ibu mertuanya berdiri di sana. Matanya langsung tertuju pada dokumen di tangan Damar. Wajahnya berubah drastis. "Itu bukan urusan kamu," ucapnya cepat sambil melangkah mendekat. Damar berdiri. Suaranya bergetar, namun tegas. "Ini tentang istriku." Ibu mertua berusaha merebut map itu, namun terlambat. Dalam kepanikan, kata-kata meluncur tanpa kendali. "Semua itu demi kamu, Mar. Kalau bukan begitu, hidupmu akan hancur gara-gara dia." Kalimat itu menggantung di udara, berat dan tak bisa ditarik kembali. Di balik pintu yang sedikit terbuka, Hani berdiri membeku. Kebenaran yang ia simpan akhirnya terucap, bukan dari mulutnya, melainkan dari sumber segala luka. Udara di ruang kerja terasa menekan. Damar berdiri kaku, map coklat masih terbuka di tangannya. Wajahnya menegang, rahangnya mengeras, seolah ada sesuatu di dalam dadanya yang retak perlahan namun pasti. Ibu mertua berdiri di depannya dengan napas memburu. Mata yang biasanya penuh kendali, kini dipenuhi kepanikan. "Apa maksud ibu?" ucap Damar pelan, namun nadanya dingin. Wanita tua itu terdiam sesaat. Tangannya gemetar. Ia menoleh ke arah pintu, ke arah Hani yang berdiri terpaku dengan wajah pucat dan pakaian lusuh. Rahasia yang selama ini ia jaga dengan rapi, kini runtuh tanpa bisa diselamatkan. "Aku melakukan itu demi kamu," ulangnya dengan suara meninggi. "Perusahaan itu hampir bangkrut. Kalau kasus itu terbongkar, semuanya hancur. Dan Hani, dia yang paling mudah dikorbankan. Dia bukan siapa-siapa." Kata-kata itu menghantam seperti tamparan. Damar menggeleng pelan, matanya memerah. "Jadi ibu memilih menghancurkan hidup istri saya, mengirimnya ke penjara, mengambil 16 tahun hidupnya." Ibu mertua mulai menangis, namun air mata itu tidak lagi memohon, melainkan membela diri. "Aku tidak mau kamu hidup susah. Dari awal ibu tidak setuju kamu menikah dengannya. Dia terlalu sederhana untuk kamu." Kalimat itu menusuk Hani sampai ke tulang, namun ia tidak berteriak. Ia hanya berdiri diam, menatap wanita yang dulu ia panggil ibu dengan penuh hormat. Semua kepingan akhirnya menyatu. Damar menoleh ke arah Hani, tatapannya runtuh. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi jarak. Ia melangkah mendekat, lalu memeluk Hani erat. Tanpa peduli pakaian lusuh dan debu yang masih menempel di tubuh istrinya. "Maafkan aku." Suaranya pecah. "Maafkan aku, karena tidak mempercayaimu sepenuhnya." Hani menutup mata. Air mata yang ia tahan selama bertahun-tahun, akhirnya jatuh. Bukan karena dendam, melainkan karena kelegaan yang datang terlambat. Di sudut ruangan, ibu mertua terduduk lemas. Pengakuannya telah menghancurkan tembok terakhir yang melindunginya. Dan di hadapan mereka semua, kebenaran akhirnya berdiri tegak, tak lagi bisa disangkal. Hani masih berdiri dalam pelukan Damar ketika langkah kaki kecil terdengar mendekat. Tiara muncul di ambang pintu kamar dengan wajah pucat, namun matanya terbuka penuh kesadaran. Ia berdiri terpaku, menyaksikan pemandangan yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Ayah memeluk wanita pemulung itu, dengan erat, dengan cara yang tak mungkin salah. Tiara melangkah pelan, setiap langkah terasa berat, seolah ia sedang mendekati sesuatu yang selama ini ia tolak tanpa pernah benar-benar ia kenal. Pandangannya beralih ke wajah Hani. Wajah yang sama dengan foto lama yang pernah ia lihat sekilas, lalu ia benci karena cerita yang ditanamkan padanya. "Ibu," ucap Tiara lirih, nyaris tak terdengar.
Satu kata itu cukup untuk membuat Hani runtuh sepenuhnya. Ia melepaskan pelukan Damar dan berlutut di hadapan anaknya. Tangannya terangkat ragu, takut ditolak, takut menyentuh sesuatu yang mungkin masih membencinya. Tiara tidak mundur. Ia justru memeluk Hani lebih dulu. Tangisnya pecah, membawa semua kemarahan, kebingungan, dan rindu yang selama ini ia pendam tanpa nama. "Maafin Tiara," ucapnya terbata. "Tiara bodoh, Tiara salah." Hani menggeleng pelan sambil mengusap rambut anaknya. "Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kamu hanya tumbuh dengan cerita yang salah." Ibu mertua memperhatikan dari kejauhan. Tidak ada lagi kata yang keluar dari mulutnya. Tidak ada pembelaan. Damar mendekat, lalu berkata dengan suara yang tenang, namun tak bisa ditawar. "Ibu tidak akan tinggal di sini lagi. Biarkan kami membangun kembali keluarga kami." Wanita tua itu menunduk. Untuk pertama kalinya, ia pergi tanpa membawa kendali. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan, tanpa sorak, tanpa perayaan. Namun rumah itu berubah. Hani kembali, bukan sebagai tahanan, bukan sebagai pemulung, melainkan sebagai ibu dan istri. Ia membersihkan rumahnya sendiri dengan tangan yang sama, namun kini tanpa sembunyi. Suatu pagi, Hani berdiri di halaman rumah, menghirup udara dengan dada yang lebih lapang. Hidupnya tidak kembali utuh, 16 tahun tetap hilang. Namun ia memilih melangkah ke depan dengan hati yang lebih ringan. Karena akhirnya, ia pulang sebagai dirinya sendiri. Gimana menurut kalian sobat? Apakah keputusan Hani untuk memaafkan dan tidak membalas perbuatan yang telah menghancurkan 16 tahun hidupnya sudah tepat? Atau seharusnya kebenaran itu tetap dibawa sampai tuntas, agar tidak ada lagi korban seperti dirinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dalam hidup, tidak semua luka bisa disembuhkan dengan balas dendam. Ada kalanya hati justru menjadi lebih kuat saat kita memilih melepaskan, bukan menggenggam amarah terlalu lama. Karena ketenangan batin sering datang bukan dari menang melawan orang lain, tetapi dari berdamai dengan diri sendiri. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel Kisah Selaras sekarang juga. Karena setiap like dan subscribe dari kalian adalah doa, agar kami terus bisa menyampaikan cerita-cerita kehidupan yang penuh makna. Sampai jumpa di cerita mengharukan berikutnya.